Shalom sahabat-sahabat excellent, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, menyetujui ketika didesak. Haleluya. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Menarik nih saudara. Ke-50 nabi di Yeriko itu melihatnya, lalu berkata, kuasa Elia sudah pindah kepada Elisa. Mereka mendatangi dia, lalu sujud di depannya dan berkata, kami ada 50 orang, semuanya kuat-kuat. Karena itu marilah kita pergi mencari Elia tuanmu. Saudaraku yang kekasih, mereka berencana mencari Elia. Haleluya. Mungkin roh Tuhan telah membawa dia ke gunung atau ke lembah, lalu meninggalkannya di situ. Tidak usah, jawab Elisa. Saudara, kata tidak usah ini adalah kata ketegasan. Tapi ayat berikutnya saudara yang mencengangkan saya, ayat 17-nya dikatakan, tetapi mereka terus saja mendesak sehingga ia menyetujuinya. Maka pergilah ke-50 nabi itu mencari Elia selama 3 hari, tetapi mereka tidak menemukannya. Kalimat yang saya sorotin, yang pertama adalah kalimat tidak usah. Yang kedua, kalimat yang saya soroti adalah saudara, mereka terus mendesak sehingga ia, siapa ia saudara? Elisa menyetujuinya. Dengarkan quote ini saudara. Salah satu hal yang menghancurkan kepemimpinan dan orang yang dipimpin adalah menyetujui ketika didesak. Kepemimpinan saudaraku yang kekasih harus ada ketegasan. Harus berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena apa? Ternyata Elisa memberikan celah kepada bangsa Israel yang notabene-nya adalah suka memaksakan kehendak. Pemimpin yang seperti ini saya analogikan kepada kepemimpinan karena ini berbicara tentang pemindahan kekuasaan. Saudara perhatikan baik. Pemimpin harus tegas. Saudara, harusnya Elisa sudah mencontoh mentornya yaitu Elia. Waktu peristiwa Ahazia, waktu menjemput Elia, menjemput paksa dengan 1 perwira dan 50 anak buahnya. Dan itu 2 kloter saudara. Berarti 1 kali datang yaitu 51 orang, 1 perwira dan 50 prajurit. Ya, kloter pertama saudara dibasmi api saudaraku yang kasih. Elia berkata, kalau saya hamba, kalian akan mati hangus dengan api, dan api itu datang menghanguskan mereka. Kloter kedua saudara, begitu juga. Yang 51 orang ini dihapuskan, dihanguskan oleh api saudara. Nah, kloter yang ketiga saudara bukan menjemput paksa. Karena apa? Perwiranya langsung sujud berlutut kepada Elia, dan malaikat Tuhan langsung berbicara pada saat itu, Elia, kamu pergi berjumpa dengan Ahazia, jangan takut. Dan tanpa teding-aling-aling, Elia berkata kepada Raja Ahazia, kalau kamu gak bertobat, maka hari ini kau mati. Maka saat itu juga Raja Ahazia meninggal dunia. Nah saudara, Elisa tidak mencontoh. Dia sudah keren. Di awal saudaraku yang kasih kepemimpinannya, dia belah saudara sungai Yordan. Sungai itu terbelah. Itu bukti saudara. Apa yang dilakukan mentornya, pemimpin rohaninya, bisa juga dilakukannya. Tapi saudaraku yang kasih, waktu dia setujui saudara, padahal dia sudah tahu bahwa Elia terangkat saudara dengan Bapa dan Tuhan kita. Hari ini apa yang mau saya katakan kepada kita saudara? Jadi orang percaya, jadi pemimpin, jadi orang Kristen saudara, tidak bisa menyetujui karena engkau didesak. Kalau cara seperti itu, satu ketika datang penganiayaan saudara, engkau didesak, engkau akan menjual iman percayamu. Engkau akan menyetujui saudara orang yang mendesak engkau. Itu bukan ciri pengikut Kristus. Orang-orang percaya, mari saudara, sekalipun kita terdesak, kalau memang itu tidak kebenaran saudaraku yang kasih, maka kita tidak mau untuk menyetujuinya. Itulah ciri murid Kristus. Anda bisa punya urapan double porsi, tapi tanpa ketegasan, Tuhan akan mempertimbangkan urapan awal itu masih layak apa tidak ada dalam diri Anda. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.